Halo sahabat Danas, kembali lagi bersama kami di podcastnya Bank Dana Semesta. Podcast ini membahas tentang dunia keuangan, dunia perbankan, dan juga hal-hal lain yang menarik dan perlu kita tuntaskan di podcast ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang cara mengelola uang untuk Gen Z nih. Kita tahu bersama ya, untuk Gen Z ini agak sulit buat mengatur keuangan. Termasuk mungkin kita langsung panggil aja ya, dari Gen Z juga ya, generasi Z ya, di mana yang bersangkutan jadi bintang tamu kita pada hari ini guys. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya dulu kepada kita semua. Ya, terima kasih Pak Daus. Halo semua sahabat Danas, perkenalkan nama saya Irna. Terus di BP Dana Semesta ini sebagai teller. Oke Mbak Irna, jadi sebagai teller udah berapa lama nih di BP Dana Semesta? Di BP Dana Semesta ini dari tahun 2020 Pak. Oh dari 2020 ya? Ini tahun ke-6 sih. Tahun ke-6 ya? Udah lama. Oke, sebagai generasi Z nih di bagian teller, ada nggak sih kendala-kendalanya yang Mbak Irna hadapi tentang pekerjaannya gitu? Kalau kendala yang sering dihadapi di teller, itu kalau di teller itu yang pertama harus teliti banget sih Pak. Terus yang kedua ya, banyak pengeluaran tak terduga nih Pak, apalagi kita Gen Z ya, yang mulai dari makanan, tertarik sama promo, terus juga liburan juga, apalagi kan promo sekarang banyak banget itu sih Pak. Jadi kita harus bisa untuk memanage keuangan tersebut. Oke, jadi memanage keuangan ya. Kan banyak tuh Mbak Irna yang bilang menstigma kita nih para Gen Z gitu. Gen Z tuh nggak bisa nih yang namanya ngatur keuangan. Itu sebenarnya iya atau enggak? Kalau dulu sih aku emang nggak bisa ya Pak. Cuma sekarang aku terapin, jadi dibagi-bagi gitu Pak. Ada misalkan kalau teller kan gajian nih, misalkan sebulan sekali gajian, terus aku langsung bagi untuk 50% untuk kebutuhan aku, terus 30%-nya untuk misalkan aku lagi pengen beli apa. Nah 20% itu harus udah buat untuk tabungan sih Pak. Jadi nggak boleh sisanya aja deh yang buat tabung. Jadi harus kita sisihin dulu dari awal. Oke, jadi ada komposisi 50, 30, 20. Iya, betul banget. Nah, yang 20%-nya itu Mbak Irna di awal udah disisihkan atau nunggu sisanya 20%? Udah pasti harus disisihin di awal sih Pak. Karena kalau di akhir udah pasti nggak tersisa. Oh, oke, gitu oke. Baik. Jadi udah disisakan di awal ya. Sebenarnya dalam tabungan itu goals-nya Mbak Irna sendiri untuk apa sih? Atau emang ingin menyisihkan uang saja? Atau memang ada mau traveling kemana? Atau mau liburan kemana? Seperti itu. Kalau aku pribadi lebih ke traveling Pak. Traveling. Aku pengen ke tempat ini berarti aku harus ngumpulin dulu segini. Gitu sih Pak. Kan ada juga tuh Mbak Irna bisa misalkan dengan cara instan ya. Minta ke orang tua, kenapa nggak kayak gitu? Karena apa ya, aku pengen banyak keinginan aku sih Pak, nggak mungkin kan semua minta ke orang tua. Gitu. Jadi dari hasil kerja kita sendiri ya lebih nyaman ya. Oke, di bagian teller kan ngelihat uang hampir setiap hari nih Mbak Irna. Bosan nggak sih ngelihat uang? Kalau ngeliat uang pasti nggak bosan ya, semua orang pasti senang kalau ngeliat uang kan. Tapi meskipun itu bukan uang aku, cuma senang aja sih Pak lihatnya. Oh lihatnya senangnya banyak uang ya teller tuh dikenal. Semangat, yang penting teliti aja. Oh teliti ya. Oh penting banget teliti ya di bagian teller. Penting banget. Pernah nggak sih Mbak Irna tuh kayak kita kan Gen Z, terus juga harus menghadapi generasi yang lebih senior nih. Nah pernah nggak sih case-nya itu kayak Mbak Irna itu kayak di pressure gitu, ditekan buat lebih cepat transaksinya gitu, pernah nggak sih? Kalau itu mungkin awal-awal aku ngerasa seperti itu ya Pak ya, cuma nanti lama-lama terbiasa sih Pak. Karena kan emang itu tuntutan pekerjaan. Aku sebagai customer pun pasti pengennya pelayanan yang cepat juga kan, kayak gitu sih. Jadi aku mulai belajar dari situ. Jadi lama-lama terbiasa gitu ya, seperti itu. Oke. Nah untuk tadi mengelola keuangan sendiri kan di teller sendiri, mungkin kita bisa lihat juga nih case-case yang Gen Z ini kan ada yang cara instan gitu. Jadi dia belum berusaha tapi ingin liburan dengan cara ya tadi pinjaman. Nah, apakah pay letter terus pinjaman online. Nah, apakah di sini di BP Dana Semesta setahu Mbak Irna bisa nggak sih buat ngambil pinjaman juga buat traveling? Kalau untuk pay letter sendiri di Dana Semesta belum ada. Cuma di kita ada yang namanya kredit Dana Mitra ya. Dana Mitra. Dana Mitra itu bisa cuma untuk usaha sih Pak. Jadi untuk usaha ya. Dana Mitra untuk usaha. Sebenarnya buat teman-teman yang ada usaha tapi sekalian pengen traveling juga bisa banget ya buat di BP Dana Semesta.
Nah Mbak Irna, kalau dari Mbak Irna sendiri sebenarnya tabungan tadi selain untuk traveling ada nggak buat yang lain? Tabungan pasti untuk investasi sih Pak. Untuk Iya, untuk investasi. dana mungkin nantinya untuk 10 tahun ke depan aku membutuhkan uang itu, jadi udah udah ready. Udah dari sekarang ya. Oke. Cuma masih merintis sih Masih Pak. merintis ya, Belum masih. goalsnya. Oke, jadi mulai membiasakan dulu ya Iya. ke arah situ ya, Mbak Irna ya. Oke, kalau biasanya kan kita lihat juga Gen Z itu bahkan dalam mengelola keuangan tuh banyak orang yang skeptis ya terhadap Gen Z ini. Bahkan ada yang meledek gitu kan. Orang dulu itu punya anak 10 tapi tetap punya rumah, punya sawah. Sedangkan Gen Z ini nggak punya apa-apa kebanyakan. Iya. Nah kalau dari Mbak Irna sendiri sebenarnya permasalahan utamanya di mana sih si Gen Z ini? Gen Z ini permasalahannya apa ya? Mungkin karena ngelihat sekarang kan di sosmed tuh banyak banget ya Pak, di Iya. TikTok melihat orang beli barang ini, oh kepengen, lihat orang ke tempat ini kepengen. Iya. Itu sih yang bikin susah buat mencapai beli rumah, beli kendaraan. Iya, Tapi iya. tenang aja sih Pak Daus, Oke. karena sekarang kan ada pinjaman. Ada pinjaman ya, oke. Yang penting pembayarannya lancar aja. Lancar ya. Mungkin dengan pinjaman ini kayak seolah-olah ditabung tapi caranya maksa gitu ya. Boleh Jadi bisa. kita dipaksa buat nabung. Dipaksa buat nabung gitu. Nah jadi sebenarnya teman-teman nggak usah skeptis, sebenarnya bisa dengan cara yang ada dan teman-teman bisa tetap maksimalin keinginannya ya, dan jangan lupa juga tetap menabung. Sebenarnya di Bank Dana Semesta ini ada nggak sih produk tabungan? Produk tabungan ada Pak. Kita malah suku bunganya ini lebih besar dibanding bank umum. Oke. Jadi Aku suku suka bunganya banget berapa nabung di tuh? sini. Suku bunganya 4% 4%? sekarang, Pak. Iya. Wow, udah sama kayak deposito perbankan ya? Iya, udah setara kan Pak. Oke, kalau misalkan mau deposito? Deposito juga bisa banget. Aku juga pakai produk deposito di sini Pak. Oh, walaupun karyawan di sini? Iya, walaupun karyawan di sini juga aku pakai deposito daripada tempat lain. Daripada tempat lain. Bunganya masuk gaji atau beda? Oh beda. Oh beda sendiri ya? Bunganya tetap masuk ke deposito aku. Oke, Mbak Irna. Nah, sebenarnya teman-teman Mbak Irna di kantor sekarang itu banyak yang Gen Z juga kan? Banyak. Nah, pasti suka ada keinginan yang berbeda-beda dong. Beda-beda. Dan mereka pasti masif ngajakin kita nih karena kita teman dekatnya. Nah, untuk cara Mbak Irna mensiasati menolak tapi tidak juga seolah-olah menjauhi mereka. Mungkin aku bisa siasati dengan bulan ini ya, atau 2 bulan lagi ya kita bisa ikutnya, kayak gitu sih Pak. Jadi kita nggak nolak mentah-mentah. Jadi kita nggak, kalau memang itu belum masuk list kita nggak ambil gitu ya? Iya, mungkin nanti ya. Jadi masih bisa ya? Masih bisa banget. Seru nggak sih kalau temennya sesama Gen Z itu? Seru Pak, karena apa ya, kita tuh kalau misalkan ada masalah nih di kantor, ya udah masalahnya di situ aja, nanti sampai rumah udah dilupain. Apa? Iya gitu sih biasanya. Jadi masalah rumah tinggalin ketika mau kerja, masalah kerjaan ya udah gitu. Ya udah kita selesaikan di pekerjaan Di pekerjaan aja. Nanti di masing-masing. luar udah kita lupain sejenak. Lupain gitu sih, Pak. sejenak ya. Oke, tadi ada liburan Mbak Irna, ada juga untuk masa depan nih. Nah terkait dengan keuangan lainnya yang Mbak Irna miliki, misalkan apakah Mbak Irna juga spare untuk kayak self reward kan tadi traveling nih. Traveling ya. Nah kalau misalkan keinginan untuk memberi ke orang tua atau ke sumbangan dan lain-lain, itu Mbak Irna lakukan juga nggak sih? Aku lakuin juga sih Pak. Paling aku ngasih ke orang tua itu yang memang wajib. Oh, oke. Ya, kalau sumbangan ya selagi aku ada aku sumbangan gitu sih Pak. Oh jadi Iya. yang ada sumbangin ya? Iya gitu. Kayak aku lihat juga nih Mbak Irna tuh, kita lanjut ke tadi keuangan sambil kerja kan kuliah tuh. Sambil kuliah sekarang banyak banget kan Pak. Banyak ya? Iya. Mbak Irna juga termasuk di dalamnya? Aku termasuk di dalamnya. Cuma sekarang alhamdulillah udah lulus. Oh udah lulus, oke guys. Jadi Mbak Irna udah lulus. Sekarang di Bank Dana Semesta sebagai teller sambil kuliah. Sambil kuliah sampai dengan lulus tetap di Dana Semesta. Oke, mantap banget nih buat Mbak Irna. Mungkin boleh dikasih clue-cluenya, kan nggak mudah ya kuliah sambil kerja. Pasti ada bentroknya, ada juga kesulitannya yang dihadapi. Mbak Irna cara untuk
mengatasinya seperti apa nih? Boleh sharing ke teman-teman? Cara mengatasinya ya, yang pertama, aku nih bersyukur banget karena di kantor aku ini sangat mengerti karyawan-karyawan yang masih sekolah, yang masih belajar gitu ya Pak ya. Jadi mudah banget buat Pak mau cuti dong, Pak mau izin dulu dong sebentar gitu sih. Terus yang kedua, pasti bayar bulanan itu aku ambilnya yang bayarin bulanan Pak, bukan yang per semester. Karena kalau yang per semester ini kan tiba-tiba aja berat nih. Kalau bulanan tuh setiap bulan jadi nggak terasa keseringan gitu. Gitu sih Pak. Itu ya, jadi situ aja. Jadi selain kantor yang support, juga Mbak Irna pilih yang memang biaya ringan, nggak berat di akhir gitu ya, betul. Seperti itu. Oke, kalau dari pernah nggak sambil kerja ternyata dia harus bimbingan atau harus ada seminar atau apa yang harus diikuti, pernah nggak sih? Itu pernah banget, waktu itu bentrok Pak. Cuma ya aku harus bisa tahu ini acaranya akan berapa jam berlangsungnya gitu sih Pak. Yang penting kita komunikasiin aja ke manajemen, misalkan Pak aku ada acara ini 3 jam, boleh nggak, butuh waktu segitu gitu sih Pak. Oke, yang jadi penting bilang aja. Oke, jadi komunikasi yang dibangun ya, secara transparan sih yang penting. Yang penting transparan, yang dijelaskan ke manajemen seperti itu ya. Oke, tadi uangnya udah nabung, terus udah ngasih orang tua dan juga ada biaya kuliah. Sebenarnya Mbak Irna nerima berapa nih buat bulanan? Apakah cukup sebenarnya di BP Dana Semesta sendiri? Cukup atau enggak ya? Selama ini alhamdulillah cukup sih Pak. Alhamdulillah cukup ya. Kalau selama ini aku masih bisa jalan-jalan, aku masih bisa makan enak ya. Iya, betul. Terus masih bisa ngopi juga, terus tabungan juga masih tetap ada. Tabungan bisa sih Pak. Yang penting bisa ngerem aja sih Pak. Bisa ngerem ya? Misalkan di bulan ini aku udah makan yang kan ada, kalau makan itu ada tingkatannya ya Pak. Oke. Mungkin ada yang versi kaki 5 atau yang agak naik sedikit, yang ke kelas menengah atau mungkin agak fancy dikit. Nah itu yang fancy itu jangan setiap minggu. Jangan setiap minggu ya, bisa goyang ya. Iya, bisa ini. Paling nggak sebulan sekali nggak apa-apa deh makan yang agak pricey gitu sih Pak. Oh nggak apa-apa ya, sebenarnya itu buat motivasi kita kerja gitu kan. Mbak Irna sering juga lakukan itu ya. Jadi nggak melulu tentang nyimpen uang, tapi ada satu sisi tetap yang ada sisi kita ikutin zaman lah. Gitu sih Pak. Oke, Mbak Irna. Terus tadi dengan traveling, sebenarnya ada nggak sih persamaan atau kita bilang setelah traveling ini apa nih manfaatnya terhadap diri Mbak Irna ke pekerjaan gitu? Kita bicarakan kerjaan dengan ABCD-nya lah ya, seperti itu. Kalau aku selalu pengen punya tempat tujuan sih Pak, biar aku semangat kerja Pak. Jadi kita harus ada misalkan waktu yang kita tunggu-tunggu gitu Pak. Misalkan bulan ini kita mau jalan-jalan ke sini, aku tuh jadi semangat kerja gitu. Oh yes, I see. Jadi selalu menanti-nanti tanggal itu gitu. Tanggal itu dengan seolah-olah kita membawa hari itu tuh sebentar lagi ya, dan kita semangat terus. Jadi seperti semangat itu. Oke. Buat teman-teman para subscriber bisa juga nih dicontoh nih kayak Mbak Irna, cari tanggal buat kalian liburan, mau dengan keluarga, teman, silahkan aja ya Mbak Irna ya. Biar jadi semangat. Biar jadi semangat untuk bekerja. Oke. Mungkin kalau boleh aku minta 3 saran ya untuk Mbak Irna nih dalam mengatur keuangan buat teman-teman yang di sini biar langsung nangkep apa aja nih kira-kira. 3 saran keuangan. 3 saran keuangan nih buat Gen Z nih kita nih. Apa ya? Yang pertama mungkin jangan mudah tergiur promo ya. Jangan mudah tergiur promo. Iya, karena sering banget kan pasti Gen Z nih. Borong pas promo. Terus yang kedua yang tadi aku bilang, kalau misalkan mau nabung itu jangan nunggu sisa. Harus disisihin dulu di awal Pak. Dari awal udah dipotong? Iya, udah dipotong lah, udah harus buat nabung, nggak boleh. Terus yang ketiga, mungkin kalau kamu pengen punya emas, terus uangnya belum cukup ya, nah itu bisa banget Pak, pakai pinjaman aja nggak apa-apa. Jadi kita dipaksa nabung. Oh, dipaksa nabung dengan investasi tadi ya, gitu ya, dengan skema investasi. Berarti aku rangkum nih ya guys. Jadi ada 3 saran dari Mbak Irna. Yang pertama itu jangan tergiur mudah promo. Terus juga jangan apa tadi yang kedua? Yang kedua itu tadi kita sisihkan tabungan di awal Pak. Sisihkan tabungan di awal ya guys ya. Terus yang ketiga, kalau teman-teman susah buat nabung, ambillah program atau pinjaman yang sifatnya investasi. Betul. Seperti itu. Di Dana Semesta ada ya? Ada banget Pak. Namanya Dana Mulia. Dana Mulia guys. Jadi buat teman-teman yang mau langsung komen aja di bawah ya untuk program kredit Dana Mulia. Jadi punyanya
akhirnya itu punya emas ya Mbak Irna ya? Emas Pak, akhirnya aku punya emas kan. Ada cerita khusus nggak sih yang terkait dengan emas ini? Oh cerita khusus ya, aku pernah nih Pak, aku coba di tahun 2024 ya, aku coba ngajuin pinjaman dana mulia di Dana Semesta ini, itu harga emas 5 gram masih sekitar 7,4. 7,4 saat itu, 5 gram? Iya 5 gram. Oke. Terus sekarang aku cek, udah harganya udah 13 juta. Udah 13 juta, dari 7 juta? Dari 7 juta. Hampir aku nyesel 100. banget, setelah aku udah selesai pinjaman itu, aku nyesel banget gak ambil lagi sih Pak. Oh kenapa nggak ambil 100 gram? Iya, betul. Karena di situ emang aku harus dipaksa buat nabung sih Dipaksa Pak. buat nabung, iya, mau nggak mau ya? Kayak gitu aku pasti nggak punya deh. Nggak punya ya, karena ya nanti... punya wujud emasnya itu. Oke, sekarang berarti emasnya udah di tangan? Sekarang masih udah di tangan. Dengan harga yang naik? Betul, setelah kamu lunas pokoknya langsung di tangan. Oh, jadi berkali-kali lipat naiknya ya? Berkali-kali lipat banget. Oh, oke. Mungkin buat teman-teman para subscriber bisa juga diikuti cara Mbak Irna ya. Yang penasaran boleh kepoin semua media sosial kita, Instagram, TikTok, Facebook ya, teman-teman, YouTube buat tanya-tanya mengenai produk-produk kita tentunya ya Mbak Irna ya. Iya, betul, boleh langsung tanya aja Pak. Karena kita pun langsung ambil berperan aktif buat mengambil produk itu ya. Iya. Tadi dari 7 juta guys, jadi 13 juta. Sekian. Apa nggak Gitu. tertarik kan Pak buat Gen Z? Banyak banget. Luar biasa. Itu kelebihannya bisa buat ke Bali, ya, bisa buat ke Bandung. Kemana tuh? Kalau emang tujuannya adalah traveling. Iya, betul. Kalau tujuannya adalah untuk yang lain, bisa tinggal sesuaikan kelebihannya. Dan kita akan harganya tiap bulan cicilnya tetap atau ikutin harga naik Mbak Irna? Oh, harganya tenang banget Pak. Harganya itu tetap Pak. Jadi kalau misalkan Bapak udah nih angsurannya ya 1 juta rupiah, udah seterusnya 1 juta aja. Sampai lunas? Sampai lunas. Oh, Nggak jadi ada kenaikan. Oh. Enak banget kan Pak? Enak banget. Kirain saya tuh naik berapa Ikutin harga persen emas ikutin ya. harga emas itu enggak ya? Tetap Pak segitu. Tetap segitu Itu ya? yang bikin aku suka sih Pak. Jadi aku nggak perlu takut angsurannya naik ya. Sedangkan aku di awal udah misahin nih untuk 1 juta untuk angsuran emas ya. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi sih Pak. Oh, oke, aku IC. Nanti aku Cobain ya. kontak ya di sini. Untuk sesi podcast kita cukup Mbak Irna untuk hari ini. Nanti kita next di pertemuan selanjutnya dengan Mbak Irna tentunya. Untuk teman-teman ada sahabat Danas ya, boleh di follow, di like, di share konten podcast ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi kebaikan buat teman-teman semua. Kita akhiri podcast kita pada hari ini bersama menuju sejahtera. Dadah. See you. See you guys.